Sudah pada siap nih untuk memuji nama Tuhan? Wah, iya dong. Karena Cici akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik di rumah juga pasti ya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat lagu pujian. Ada sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau sudah mengumpulkan kami melalui ibadah online pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan tubuh kami Tuhan Yesus untuk bergoyang-goyang untuk memuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, halal puji Tuhan, amin. Shalom semuanya. Shalom. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Wah, adik-adik nih masih ada yang duduk-duduk kayaknya nih. Kurang semangat. Yuk semuanya berdiri semuanya. Yuk kita tepuk sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Gitu dong adik-adik. Pasti semuanya sudah bahagia semuanya. Yuk kita mau angkat lagu pujian. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang jalalala, tapi semangatnya patah keikat tulang. Hati yang gembira
luar biasa semangatnya. Pasti Tuhan Yesus sangat senang. Dan pasti kayak diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku yang baik. Kita bersyukur karena kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Angkat tangan kalian, katakan, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Baik kita sembah Tuhan. Angkat tangan kalian, katakan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, kami berterima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Dengan lemah lembut kita boleh katakan, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Nah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, dengan Tuhan pujian ini Tuhan mengatakan Tuhan bahwa Engkau segalanya Tuhan untuk kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini, Cici akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati setiap kita loh adik-adik. Yes, pasti semuanya sudah pada siap kan mendengarkan firman Tuhan? Yuk, mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang bernama Bapak Elkana. Ia mempunyai seorang istri. Istrinya bernama Ibu Hana. Mereka sudah menikah sejak lama adik-adik, tapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Lalu Ibu Hana berdoa kepada Tuhan, dan Ibu Hana juga berjanji bahwa nanti kalau sudah besar, anak tersebut akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Ibu Hana. Lalu Ibu Hana mengandung dan melahirkan bayi laki-laki, dan bayi tersebut diberi nama Samuel. Setelah Samuel tumbuh besar, Samuel diserahkan kepada Imam Eli dan tinggal di Bait Allah. Adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi anak-anak yang hebat? Yes, pasti semua adik-adik di sini mau dong menjadi anak-anak yang hebat. Untuk itu, adik-adik harus mau mendengarkan ajaran atau didikan papa mama, kakek, nenek, guru-guru sekolah minggu, atau guru-guru di sekolah. Pasti adik-adik akan menjadi anak-anak yang hebat. Sama seperti cerita Samuel pada pagi hari ini. Samuel tumbuh dewasa, ia menjadi pelayan Tuhan, ia menjadi anak-anak yang taat dan patuh. Pada suatu malam, Samuel sedang tertidur adik-adik. Lalu Samuel mendengar suara, ada yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Lalu Samuel langsung lari ke kamar Imam Eli dan berkata, "Imam Eli, apakah Imam Eli memanggilku?" Lalu Imam Eli berkata, "Tidak, saya tidak memanggilmu. Kembalilah ke kamarmu dan tidurlah." Lalu Samuel kembali ke kamarnya dan tertidur. Tidak lama kemudian adik-adik, Samuel mendengar bahwa ada lagi yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Lalu Samuel pun langsung kembali lagi ke kamar Imam Eli dan bertanya kepada Imam Eli, "Imam Eli, apakah Imam Eli memanggilku?" "Tidak, saya tidak memanggilmu. Kembalilah tidur dan kembalilah ke kamarmu." Lalu Samuel langsung kembali tidur. Dan setelah itu, tidak lama kemudian, ia mendengar lagi bahwa namanya dipanggil lagi adik-adik untuk ketiga kalinya. "Samuel, Samuel." Lalu Samuel kembali ke kamar Imam Eli dan bertanya, "Imam Eli, aku mendengar ada yang memanggil namaku. Apakah Imam Eli memanggilku?" "Tidak, aku tidak memanggilmu." Lalu Imam Eli sadar bahwa itu adalah suara Tuhan. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, "Jika ada yang memanggil namamu, kamu jawab saja. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Lalu Samuel taat dan patuh kepada perintah Imam Eli. Dan Imam Eli berkata, "Kembalilah tidur dan kembalilah ke kamarmu." Lalu setelah itu Samuel langsung kembali tidur. Dan tidak lama kemudian ia mendengar bahwa ada yang memanggil namanya sekali lagi. "Samuel, Samuel." Lalu Samuel langsung terbangun dan Samuel ingat akan pesan dari Imam Eli. Dan Samuel langsung berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Dan setelah itu Tuhan Yesus langsung menyampaikan pesan, menyampaikan seluruh firman Tuhan kepada Samuel. Dan esok harinya Imam Eli bertanya kepada Samuel, "Samuel, apa yang Tuhan sampaikan kepadamu?" Lalu Samuel langsung menceritakan semua firman Tuhan, semua pesan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Adik-adik, Samuel tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang taat, anak yang patuh, percaya kepada Tuhan Yesus. Ia mau mendengarkan firman Tuhan, ia mau membaca firman Tuhan setiap hari, dan yang terpenting, ia mau melakukan firman Tuhan.
Dan Tuhan Yesus sangat senang kepada Samuel. Dan Tuhan Yesus juga menyertai Samuel. Dan Tuhan mempercayai Samuel untuk menjadi pemimpin Israel. Dan supaya bangsa Israel bisa mendengar suara Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik juga harus nih membiasakan telinga adik-adik untuk mendengar hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk. Dan pada pagi hari ini, adik-adik tidak mendengarkan suara Tuhan secara langsung seperti Samuel. Tapi adik-adik mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang Cici sampaikan. Adik-adik juga bisa mendengarkan suara Tuhan lewat membaca firman Tuhan secara pribadi setiap hari, membaca renungan setiap hari. Dan kalau membaca firman Tuhan, tidak boleh main-main adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus fokus supaya kita bisa memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan yang terpenting adik-adik, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Misalnya nih, firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu. Artinya adik-adik harus taat kepada orang tua, tidak boleh melawan orang tua. Dan yang kedua contohnya, kasihilah sesamamu. Artinya adik-adik harus saling berbagi, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh berantem. Dan yang terpenting adik-adik, kalau kita mau mendengar suara Tuhan Yesus, kita harus apa? Yang pertama, rajin sekolah minggu. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terpenting, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan untuk ayat hafalan minggu ini, yuk kita buka Alkitab kita sama-sama di 1 Samuel 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, berbicara Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi ya adik-adik, kita buka di 1 Samuel 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, persembahan adalah bagian dari ibadah. Untuk itu, mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan sambut pujian tinggi-tinggi langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Cici Felis. Pasti kalian semua masih pada ingat dong inti firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, firman Tuhan yang pertama adalah kita harus rajin berdoa. Betul. Yang kedua, Cici Felis. Yang kedua, adik-adik harus rajin membaca kebenaran firman Tuhan dan rajin mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuh, betul adik-adik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus melakukan firman Tuhan itu. Betul. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Betul, adik-adik. Bukan hanya menjadi pendengar saja ya adik-adik. Yuk kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri semuanya. Kita akan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji muliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan Yesus, dan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu setia untuk berdoa, membaca firman Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua Tuhan bisa diberkati dari firman Tuhan pada pagi hari ini, juga hamba-Mu yang telah membawakan kebenaran firman-Mu dapat diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. See you.